Shalom Elohim, Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Selamat tahun baru. Dalam kesempatan di hari pertama ini, saya percaya kita semua tetap bersuka cita. Melewati tahun 2020, kita tetap ada di dalam bersyukur dan bersyukur di hadapan Tuhan. Dan saat ini dalam hari yang pertama di tahun yang baru, kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah di dalam ibadah tahun baru. Dan tema kebenaran firman Allah pada saat pagi ini saya memberikan tema yaitu hari esok miliknya Tuhan. Hari esok miliknya Tuhan berarti sebagai orang yang percaya tetap harus memiliki pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan buka di dalam Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Bapak Ibu bisa sama-sama kita membaca di rumah. Yeremia pasal yang ke-10 ayat 23 yang berbunyi demikian. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang hari esok dalam kehidupan kita, tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahuinya. Jangankan hari esok, setengah jam ke depan, 1 jam ke depan hidup kita, tidak ada yang tahu. Itu sebabnya banyak orang tanpa terkecuali dalam hidupnya merasa was-was, takut, khawatir, dan ada juga yang meresponi dengan biasa-biasa saja atau mereka bermasa bodoh di dalam menghadapi hari-hari esok mereka. Memasuki tahun yang baru, Bapak Ibu, saat ini seperti saat ini kita melangkah di tahun yang baru, awal yang baru kita beribadah kepada Tuhan. Setiap orang pastinya mempunyai impian-impian, mempunyai harapan-harapan, dan juga berbagai pertanyaan ada di dalam diri setiap orang. Tentang apa? Bagaimana ya hidupku di dalam tahun 2021 nanti ini yang akan kami jalani ke depan? Bagaimana ya keluargaku, rumah tanggaku di tahun 2021? Bagaimana masa depan anak-anakku di tahun 2021? Bagaimana pekerjaanku, bagaimana usahaku, bagaimana kehidupanku? Ini timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bahkan ada juga yang bertanya bagaimana dengan keadaan pandemi, apakah di dalam tahun 2021 akan berakhir? Sementara di masa tahun 2020 banyak hal yang aku tidak bisa lakukan karena pandemi yang ada. Banyak hal yang tidak bisa kurai karena pandemi yang ada. Hal ini terus muncul di dalam pemikiran kita. Mungkin pada saat kita beribadah bersama keluarga dalam ibadah tutup tahun ini muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita dan harapan-harapan yang baru di dalam memasuki tahun 2021. Hal-hal seperti ini biasa terjadi dalam kehidupan kebanyakan orang. Bahkan saat masuk di dalam tahun yang baru, banyak harapan di dalam hati orang, bahkan tidak sedikit harapan-harapan itu sering kita catat dalam buku kita. Atau sering kita simpan di dalam HP kita sebuah catatan harapan apa yang akan kita raih, yang akan kita lakukan dalam tahun 2021. Harapan itu boleh ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita boleh saja memiliki harapan-harapan, tetapi perlu kita ingat Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebesar apapun harapan kita akan masa yang ke depan dalam menjalani kehidupan
yang Tuhan izinkan di dalam tahun 2021, perlu kita ingat. Sesungguhnya harapan terbesar kita bukan kepada apa yang ada di sekitar kita. Tetapi harapan kita sesungguhnya hanyalah Kristus. Karena saat kita memiliki harapan kepada Kristus, maka segala sesuatu yang tidak bisa kita raih tidak akan pernah mengecewakan saya dan saudara. Karena harapan terbesar kita hanyalah Kristus dan kerajaannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kebenaran firman Allah yang telah kita baca tadi di dalam Yeremia pasal yang ke-10 ayat 23, bahwa sesungguhnya kita manusia ini tidak bisa menentukan, tidak bisa menetapkan jalan hidup kita ke depan. Karena apa? Karena sesuai dengan tema kebenaran firman Allah yang kita terima hari ini, bahwa hari esok itu adalah miliknya Tuhan. Kita tidak tahu, saya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak tahu 1 jam ke depan hidup kita akan seperti apa. Itu sebabnya kita harus yakini dan kita harus menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan, bahwa seperti apapun keadaan kita di dalam tahun yang ke-2021 nanti, Tuhan bawa kita seperti apapun, mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita impikan, tidak seperti yang kita inginkan, kita nggak boleh bersungut-sungut. Kita nggak boleh kecewa, kita nggak boleh berputus asa. Kita harus ingat bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan mengontrol kehidupan saya dan saudara. Dan juga suka-sukanya Tuhan sendiri yang akan membawa kita di dalam tahun 2021. Saat kita memiliki keyakinan seperti itu, bahwa hari esok kita di dalam menjalani tahun 2021 adalah miliknya Tuhan, maka kita akan menjalani setiap hari kehidupan kita dengan terus hidup di dalam kebenaran firman, lakukan kehendaknya, dan menjadi umat atau pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita perbuat sebagai orang percaya. Tugas kita seperti itu. Ada pujian katakan apa? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Inilah yang menjadi keyakinan saya dan saudara. Bahwa saat Yesus hidup di dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Yang arti katanya saat kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, hari esok tidak perlu kita takuti. Hari esok tidak menjadi kegentaran dalam kehidupan kita. Bukan berarti saat kita tidak takut. Bukan berarti saat kita tidak gentar, hari esok kita akan aman. Bukan seperti itu. Tetapi karena ada kehidupan bersama Kristus, ada kebenaran yang kita terus jalani, alami di dalam hidup kita. Maka seperti apapun hari esok, kita tidak pernah takut. Karena hari esok adalah harinya Tuhan, di mana Tuhan pegang kendali, mengontrol kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hari esok miliknya Tuhan, lewat kebenaran firman pada pagi ini kita diingatkan untuk apa? Ada 3 hal. Yang pertama, jangan sombong. Karena hari esok miliknya Tuhan,
kita diingatkan untuk jangan sombong. Amsal pasal yang ke-27 ayat 1 berbunyi demikian. Amsal 27 ayat 1 katakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Amin. Berkenaan dengan hari esok yang tidak kita ketahui karena hari esok itu adalah miliknya Tuhan. Firman Allah mengingatkan kita untuk jangan sombong. Jangan sombong dengan keadaanmu yang serba ada. Jangan sombong karena engkau merasa bahwa semua bisa engkau lakukan. Semua bisa karena engkau mampu berbuat. Semua bisa ada di dalam hidupmu karena kekuatanmu, karena kerajinanmu, karena kehebatanmu. Sehingga engkau katakan bahwa apa? Hidupku adalah hidupku. Aku mau seperti apa itu hidupku. Karena aku bisa ada seperti ini. Aku bisa memiliki segalanya. Aku bisa memiliki sesuatu. Aku bisa menginginkan sesuatu itu karena aku berusaha. Karena aku rajin. Karena aku menggunakan setiap keadaan untuk mencari peluang. Timbul kesombongan di dalam diri kita. Ini yang Tuhan tidak mau. Kita katakan bahwa karena kehidupan kita serba ada kemanapun bisa. Mau pergi kemanapun bisa, berjalan keliling dunia bisa. Atau kita mau apa? Berbelanja sesuka kita bisa. Kita mau melakukan apapun bisa. Karena kita merasa bahwa kita memiliki segalanya. Inilah yang Tuhan tidak kehendaki. Jangan sombong dengan keadaanmu yang serba ada. Jangan sombong dengan engkau memiliki wajah yang cantik, tubuh yang ideal, sehat. Karena engkau selalu merawat tubuhmu, menjaga kesehatanmu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sehingga engkau akan merasa bahwa engkau yang paling cantik, engkau yang paling sehat, engkau tidak akan pernah sakit-sakit. Karena tubuhmu selalu engkau mengkonsumsi hal-hal yang bergizi dan sehat. Ini adalah suatu kebanggaan. Kita merasa bahwa kita tidak akan pernah terpapar oleh COVID-19. Kita tidak akan pernah terpapar oleh virus karena tubuh kita ini sehat. Aku menjaganya selalu. Tetapi ingatlah saudara, kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu 1 jam kehidupan kita ke depan. Dan kita juga jangan sombong dengan memiliki kepandaian yang lebih atau di atas rata-rata. Sehingga kita menganggap orang lain bodoh. Sehingga kita menganggap diri kita lebih hebat. Sehingga perkara-perkara yang mudah kita sepelekan di hadapan kita. Karena kita menganggap diri kita adalah orang yang cerdas. Atau kita juga jangan sombong dengan memiliki gelar. Memiliki jabatan. Memiliki segalanya. Kekuasaan di dunia ini. Sehingga kita menganggap orang lain itu rendah. Dan kita merasa harus dihormati, disegani. Bahkan harus dilayani. Ini. Kadang-kadang ini pun terjadi bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Bahkan bagi setiap orang-orang yang memiliki pengaruh dan jabatan. Tetapi kebenaran firman Allah dalam tahun 2021 di awal pertama kita beribadah. Kita diingatkan bahwa hari esok miliknya Tuhan. Kita tidak tahu ke depan seperti apa kehidupan kita. Itu sebabnya jangan sekali-kali kita menyombongkan diri. Dengan menganggap bahwa kita ada. Dengan menganggap bahwa kita sehat. Dengan menganggap bahwa kita hebat, pintar. Dengan menganggap bahwa kita memiliki pengaruh, memiliki kuasa, memiliki gelar dan jabatan. Sehingga orang lain akan melihat kita. Jangan saudara. Karena di atas segala yang kita miliki, sebenarnya ada tangan Tuhan yang luar biasa. Ada kendali Tuhan yang tidak bisa kita jangkau. Sama halnya terjadi kalau kita melihat bahwa di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 di situ dikatakan Bapak Ibu,
Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 6 sampai 16 ya, kalau Bapak Ibu baca bahwa hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Arti katanya tidak ada apa-apanya, sekejap saja bisa hilang. Jadi bagaimana, apa yang harus kita banggakan? Hidup yang tidak ada apa-apanya ini yang bisa saja hilang bagaikan uap. Kalau Bapak Ibu memasak air atau menanak menanak nasi di dandang, itu ada uap keluar. Uap itu keluar langsung hilang. Ini kehidupan kita seperti ini. Jadi apapun yang akan kita rencanakan, yang akan kita kerjakan, semuanya itu harus atas kehendak Tuhan di dalam ayat 15. Bukan keinginan kita, bukan kehendak kita. Sehingga di dalamnya tidak ada kesempatan bagi saya dan saudara untuk menyombongkan diri. Tidak ada kesempatan di dalam kehidupan saya dan saudara untuk bermegah atas apa yang kita miliki, atas apa yang kita raih, atas apa yang kita punyai. Karena hidup kita hanya seperti uap yang sebentar saja akan lenyap. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam ayat ini, kita teringat dengan orang kaya yang bodoh. Saya sering ungkapkan lewat mimbar ini, di mana dia begitu puasnya, betapa bangganya, betapa senangnya dengan apa yang dicapainya. Hasil ladang yang terus bertambah, hari bertambah banyak. Sehingga dia memiliki inisiatif untuk merombak lumbungnya, memperbesar segala-galanya untuk menumpuk semua hasil ladangnya. Dan dengan bangganya orang kaya ini berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, bersenang-senanglah, beristirahatlah, makanlah, minumlah, karena dia memiliki semuanya." Tetapi ingat saudara, karena hari esok miliknya Tuhan, malam itu juga jiwanya diangkat. Semua yang dia banggakan, semua yang dia miliki, yang menjadi kepuasan jiwanya, tidak bisa dia nikmati. Karena apa? Karena hari esok bukan miliknya, tetapi miliknya Tuhan. Ini yang harus kita waspadai dalam hidup kita. Tidak salah kita menumpuk harta kita. Tidak salah kita berjuang dengan keras dalam kehidupan ini. Tetapi ingat bahwa semua itu hanya kita bisa nikmati, kita bisa rasakan sebatas kita ada di dunia. Dan jangan lupa dengan keadaan itu, jangan biarkan kita terikat. Sehingga kita menganggap bahwa kita masih bisa hidup 100 tahun lagi. Kita masih bisa hidup 10 tahun lagi. Kita tidak tahu. Tetapi waktu-waktu yang ada, jangan pergunakan untuk menyombongkan diri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena hari esok miliknya Tuhan. Untuk itu kita jangan apa? Kedua adalah jangan khawatir. Matius pasal yang ke-6 ayat 34 dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Setiap manusia pastinya diperhadapkan yang namanya masalah, proses, ujian, apapun itu. Terlebih-lebih di tengah-tengah kondisi keadaan yang ada saat-saat ini yang serba sulit. Pastinya setiap orang punya rasa khawatir dalam hidupnya. Tetapi berbicara tentang khawatir Bapak Ibu, khawatir itu takut, gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang sangat berlebihan. Padahal belum tentu terjadi. Khawatir di sini ada dua, khawatir positif dan khawatir negatif. Kalau khawatir negatif itu adalah khawatir yang berlebihan. Kalau khawatir positif adalah khawatir yang membuat kita menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi dan berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kita. Nah, yang saya bahas pada saat pagi ini adalah kekhawatiran yang negatif.
yang tidak boleh kita miliki. Khawatir negatif itu adalah khawatir yang berlebihan, yang akan merusak kehidupan kerohanian kita. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Sebagai orang yang meyakini dan percaya bahwa hidup ini, hari esok adalah miliknya Tuhan, kita tidak boleh khawatir. Karena apa? Karena orang yang khawatir berarti dia tidak mempercayai Tuhan dengan benar dalam hidupnya. Dan ini sama dengan apa? Dengan menghina Tuhan. Saat kita dengan seseorang, mungkin dengan suami, kita nggak percaya dengan suami kita, dalam setiap perkataannya, dalam setiap tindakannya, itu berarti kita menghina suami kita. Kita tidak percaya dengan dia punya kekuasaan di dalam rumah tangga sebagai imam. Kita tidak mempercayai. Hal ini pun terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saat kita memiliki kekhawatiran dalam hidup ini, berarti kita tidak mempercayai akan Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Seperti dalam Yeremia pasal 10 tadi yang kita baca di ayat 23. Bahwa dia yang berkuasa pegang hidup kita. Sebab hari esok adalah miliknya Tuhan. Karena Tuhan hidup dalam kehidupan kita, seharusnya kita mempercayai kebenaran itu. Kita tidak boleh khawatir. Orang yang khawatir, ini kenapa tidak boleh khawatir? Karena tidak mempercayai Tuhan. Orang yang khawatir itu tidak mempercayai Tuhan. Arti kata sama dengan menghina Tuhan. Dan orang yang khawatir juga bisa jadi akan membuat fokus hidupnya berubah. Coba Bapak Ibu perhatikan orang yang suka khawatir. Fokus hidupnya bukan lagi Tuhan dan kerajaannya. Fokus hidupnya bukan lagi tentang kebenaran firman Allah, bagaimana untuk berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi fokus hidupnya orang yang mengalami kekhawatiran itu, fokus hidupnya tentang dirinya sendiri. Ini loh. Tentang dirinya sendiri, bagaimana dia bisa bahagia. Dia gak mau hidup susah. Dia akan merasa takut dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Ini orang yang khawatir memiliki fokus hidup bukan lagi kepada kebesaran Tuhan. Tetapi fokus hidupnya hanya pada dirinya. Dan ini membuat hidupnya dihantui dengan rasa apa? Ketakutan. Apalagi? Kecemasan. Pikiran yang tidak tenang. Yang seharusnya gak dipikirkan terus. Hanya perkara-perkara yang kecil terjadi akhirnya itu menghantui dia. Sehingga membuat dia tidak bisa lagi fokus hidupnya terus untuk Tuhan. Fokus hidupnya tentang kebenaran. Fokus hidupnya tentang kerajaan Allah. Bagaimana menyenangkan Tuhan. Tapi fokus hidupnya hanya melihat masalahnya. Itu tipe orang yang selalu mengasihani diri sendiri. Merasa diri yang paling punya masalah besar. Merasa diri yang paling susah. Merasa diri yang paling miskin. Ini hidup yang seperti ini yang tidak Tuhan sukai dalam kehidupan kita. Dan mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena dengan khawatir kita tidak bisa membawa perubahan apapun bagi kehidupan kita. Dengan kita memiliki kekhawatiran, kita tidak bisa mengubah apapun dalam kehidupan kita. Sebaliknya, dengan kita khawatir akan merugikan diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu perhatikan orang yang hidupnya selalu khawatir. Dikit-dikit pusing kepalanya. Nah, setelah pusing bisa stres. Dan setelah stres imunnya turun. Bisa menjadi penyakit. Ini seharusnya yang menjadi perhatian kita. Sudah saya katakan tadi bahwa keadaan apapun hari esok itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang pegang kendali dan kita harus percaya bahwa setiap kejadian hidup dalam diri kita sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan berlebihan. Karena firman Tuhan dalam 1 Korintus di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 ya. Di situ sudah biasa kita baca bahwa pencobaan yang kita alami itu enggak melebihi kekuatan kita.
Tuhan tahu ukuran kita dalam menghadapi segala hal. Jadi kalau kita menghidupi kebenaran firman Allah di dalam diri kita, saat masalah datang, saat kekhawatiran mulai datang, hidupi terus hidupmu dengan kebenaran firman Allah. Sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat, yang tetap tenang dan bersyukur menerima segala keadaan apapun. Inilah. Saya katakan ini gak mudah saudara, saya juga pun mengalami. Dan sampai detik ini pun saya tetap harus menghidupkan firman di dalam diri saya. Karena pikiran kita ini sering mulai keluar melenceng dari kebenaran firman. Sehingga kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai khawatir dengan keadaan kita. Tetapi kembali kita yang tahu diri kita. Saat kita sudah mulai melenceng, kita kembali. Ini. Jadi hari esok miliknya Tuhan. Keadaan apapun, situasi apapun mungkin tidak berubah dalam tahun 2021. Kita tidak tahu tahun 2021 apakah semakin baik atau semakin buruk. Memang kita berdoa, kita memiliki pengharapan agar tetap kita bisa baik. Tetapi semuanya ada di dalam haknya Tuhan. Kita tidak bisa katakan bahwa Tuhan jangan biarkan musibah ini terjadi, tidak bisa. Karena Tuhan yang pegang kendali. Kita nggak bisa atur-atur Tuhan untuk kesenangan kita, untuk kenyamanan kita. Kita hanya tetap berdoa dan kita minta. Kita bisa melewati hari demi hari dengan kekuatan Tuhan. Karena apa? Hari esok miliknya Tuhan. Yang ketiga, karena hari esok miliknya Tuhan, kita diingatkan untuk apa? Pergunakan hidup kita yang ada, hidupku dan hidupmu untuk sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan ini. Dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17, saya bacakan ayat ini ya. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat ini pun sering kita sharekan di dalam kebenaran firman Allah baik di PW, baik di mesbah doa, baik di ibadah-ibadah minggu. Bahwa pergunakan karena hari esok itu harinya Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi 1 jam, setengah jam, 1 bulan kehidupan kita ke depan, maka kita harus pergunakan hidup kita sebaik mungkin. Kita jangan menganggap bahwa hidup kita ini terus akan seperti ini. Karena hari esok miliknya kita adalah miliknya Tuhan. Kita tidak tahu batas umur kita di dunia. Ini loh. Kita nggak tahu batas umur kita di dunia. Memang setiap orang pastinya berdoa minta umur panjang. Tapi bukan kita yang atur Tuhan. Itu sebabnya karena kita tidak tahu batas umur kita, untuk itu kita harus terus berjuang. Terus memperhatikan hidup kita sesuai dengan ayat 15 tadi. Bahwa perhatikanlah hidupmu dengan saksama, dengan baik, dengan teliti kamu perhatikan hidupmu. Gak usah perhatikan kekurangan orang lain. Nggak usah sibuk memperhatikan keberadaan orang lain. Perhatikan aja dirimu. Karena jangan sampai kita sibuk memperhatikan si A, si B, si D. Ternyata hidup kita nggak berkenan. Ternyata hidup kita jauh dari kebenaran. Nah ini yang Tuhan tidak mau. Kita perhatikan hidup kita, apakah kita sudah benar-benar serius dengan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam kehendaknya?
Ataukah di dalam tahun 2020 kemarin kita masih sering bermain-main dengan Tuhan. Mempermainkan Tuhan. Janji-janji kosong dengan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Kalau ada dapat berkat baru kita katakan ku mau selalu bersyukur. Kalau hidup sehat dan aman baru kita mau katakan ku mau selalu bersyukur. Tetapi apakah saat hidup kita jalani dengan berbagai macam proses. Kita mau tetap katakan ku mau bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang mau terima. Segala keadaan apapun. Baik atau tidak baik keadaannya. Dia tetap akan menerima dengan percaya bahwa hidupnya ada dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih. Kalau kehidupanku dan kehidupanmu masih ada dalam bermain-main dengan dosa. Mempermainkan Tuhan dalam hidupku dan hidupmu. Mungkin orang lain tidak tahu. Tapi kita sering mempermainkan Tuhan. Mari. Kesempatan, waktu, umur yang Tuhan berikan pada kehidupan kita. Cepat-cepatlah kita bertobat. Atau segeralah kita bertobat. Jangan ditunda pertobatan kita. Jangan kita katakan oh besok aja. Apakah kita tahu besok kita masih hidup? Oh nanti aja kalau anakku sudah besar-besar baru aku sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan. Apa urusannya anak besar-besar baru mengabdikan diri kepada Tuhan? Oh nanti aja kalau hidup sudah aman-aman, keadaan kondisi yang aman baru aku setia dengan Tuhan. Kapan itu? Menjanjikan keadaan yang aman, yang kita tidak punya masalah lagi baru kita setia. Justru sekarang ini saat kita menerima kebenaran firman Allah. Mari jangan tunda untuk berubah. Jangan tunda untuk berjuang hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Jangan katakan aku sekarang masih sehat, aku masih muda, hai anak-anak muda. Oh aku masih lama untuk mati. Jangan seperti itu. Tetapi kesempatan yang ada. Baik kita sebagai anak-anak, sebagai pemuda remaja, sebagai orang dewasa, sebagai lansia. Yang saat ini engkau menerima kebenaran firman Allah. Mari pergunakan hidupmu. Jangan sibuk terus dengan keadaan di sekelilingmu. Tetapi sibuklah dengan Tuhan. Seriuslah dengan Tuhan. Kita sama-sama berjuang. Saya rindu jemaat-jemaat yang ada. Kita sama-sama berjuang. Sekalipun kita adalah jemaat yang tidak besar. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan rindu. Kita bersama-sama nanti ada di kekekalan. Sehingga setiap perjuangan-perjuangan kita tidak sia-sia. Tetapi perjuangan kita bertemu dengan Tuhan menjadi umat-umat yang berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman Allah pada saat ini. Kita diingatkan karena hari esok miliknya Tuhan. Jangan pernah sombong di hadapannya. Sekalipun engkau memiliki segalanya. Sekalipun engkau adalah orang yang kuat dan sehat. Sekalipun engkau bisa melakukan apapun. Jangan pernah sombong di hadapannya. Yang kedua. Jangan ragukan Tuhan. Sekalipun engkau dalam kondisi yang tidak baik. Sekalipun engkau dalam keadaan yang serba sulit. Jangan pernah meragukan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang pegang kendali bagi kehidupan saya dan saudara. Dan yang terakhir, pergunakanlah kehidupan. Kesempatan, umur, waktu yang Tuhan berikan. Mari kita gunakan terus untuk apa? Berjuang, melakukan kehendaknya dan terus menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam tahun 2021 ini kita tidak tahu ke depan. Tetapi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah ragukan Tuhan. Karena saat Tuhan engkau ragukan berarti kita menghina Tuhan. Tetapi belajar sesuai dengan pujian tadi. Kita menghidupi Tuhan di dalam diri kita. Tuhan hidup di dalam diri kita. Maka kita tidak akan pernah gentar akan hari esok.
Kita tidak akan pernah takut akan hari esok karena Tuhan hidup di dalam diri kita. Karena kita menghidupi kebenaran di dalam hidup kita. Maka Dia akan pegang hidupku dan hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Semuanya kita tetap berhati-hati, terus jaga kesehatan Bapak Ibu. Dan selamat tahun baru 2021. Teruslah berjuang, teruslah bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.